minggu depan itu ada informasi mengenai drug related problem juga dengan saya. Tanggal 20 itu adalah konsep pemeriksaan fisik dari Pak Krisna, dilanjutkan dengan riwayat pencatatan riwayat pengobatan pasien, medication error itu juga dengan Pak Krisna, kemudian ada adverse drug reaction yang diampu oleh saya, dan interaksi obat oleh Pak Krisna. Kemudian kita akan masuk ke UTS. Nah, setelah UTS itu ada pemantauan terapi obat ya, pediatri, geriatri, GGK, kemudian gangguan fungsi hati, kemudian ada ibu hamil dan menyusui, dan pemantauan terapi obat sampai aja obesitas ya. Kemudian yang terakhir pertemuannya tanggal 13 Desember itu adalah teknologi informasi dalam pelayanan farmasi klinis. Nah, karena ada 2 dosen pengampu ya, nanti mungkin masing-masing dosen pengampu akan meminta adik-adik untuk membentuk kelompok. Ya, misalnya materi saya itu ada DRP, kemudian ada adverse drug reaction ya, kemudian ada pediatri, kemudian ada GGK, dan ada ibu hamil menyusui, ada 5 materi yang secara spesifik ya. Maka dari saya ya, coba satu, ya, ada 5 ya. Maka dari saya ingin meminta agar adik-adik mahasiswa membagi ya, tiap kelas nih, karena ada kelas A dan kelas B. Tiap kelas itu akan membagi menjadi 5 kelompok. Jadi kelas A 5 kelompok, kelas B 5 kelompok. Benar ya? 2 kelas ya, kelas A dan kelas B saja kan? Betul, Bu. Ya. Jadi kelas A 5 kelompok dan kelas B itu 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu nanti saya akan memberikan studi kasus untuk masing-masing topik. Jadi misalnya drug related problem, saya akan memberikan kasus setelah saya memberikan materi. 5 kelompok tersebut akan mengerjakan semua, tapi yang presentasi hanya kelompok 1 saja. Nanti adverse drug reaction semua mengerjakan kasus, tapi yang presentasi hanya kelompok 2 saja. Ya, nanti pada saat Pak Krisna mengisi, bisa disampaikan apakah ada pembagian kelompok untuk studi kasus. Ya, disampaikan kalau misalnya dengan Bu Febri, karena 5 kali pertemuan, maka dibagi menjadi 5 kelompok. Kalau Pak Krisna, kira-kira studi kasusnya itu nanti ada berapa kasus yang mau diangkat. Ya. Kelompok saya dengan kelompok Pak Krisna, kalau misalnya nanti Pak Krisna juga 5 kelompok, boleh sama, atau misalnya nanti Pak Krisna jumlah studi kasusnya beda ya, jumlahnya misalnya Pak Krisna hanya 3 kelompok saja, maka nanti untuk Pak Krisna akan dibagi 3 kelompok ya, sesuai dengan permintaan dari Pak Krisna ya. Seperti itu untuk penugasan. Kemudian tugas mengenai makalah ya. Untuk makalah tata laksana penyakit itu tidak usah ya, karena nanti kita akan langsung studi kasus. Jadi untuk studi kasus itu cukup dibuatkan PPT. Jadi pada hari H, misalnya minggu depan ada mengenai adverse drug reaction, saya akan memberikan PPT kasus, langsung saya berikan PPT-nya. Dikerjakan langsung pada PPT tersebut, pembahasan kasusnya. Nanti tinggal dimasukkan ke IMISU ke OASE ya untuk assignment-nya. Kemudian salah satu kelompok yang bertugas nanti mempresentasikan, kemudian kita bahas ya. Untuk saya seperti itu. Jadi tidak ada pembuatan makalah, tapi langsung pengerjaan studi kasus dalam format PPT. Selanjutnya itu adalah penilaian ujian, bobot kriteria penilaian. Jadi nanti ujiannya itu ada 2 kali, UTS sama UAS. Masing-masing ujian itu bobotnya 10%, sehingga totalnya adalah 20%. Kemudian pretest dan posttest pada IMISU ya, kebanyakan posttest, pretestnya tidak ada ya. Jadi setelah
pemberian materi bisa melakukan post test di I Miss You itu 20%, sehingga nanti untuk ujian bobot totalnya adalah 40%. Nah, untuk proses itu presentasi ya, makalah kalau saya dalam bentuk PPT itu penilaiannya 20%, presentasi itu 10%, penguasaan materi ya, misalnya ada jawaban, kemudian tadi ada yang memberikan informasi itu 20%, kemudian keaktifan ya, apakah Anda bertanya, kemudian keaktifan Anda berdiskusi dengan teman yang lain itu 10%. Kira-kira untuk bobot kriteria penilaian, apakah ada yang ingin memberikan masukan atau ada yang ingin memberikan tambahan? Saya persilahkan. Silakan adik-adik, kalau tidak ada yang menjawab, saya anggap sudah setuju. Oke, setuju ya. Kalau sudah setuju, kita masuk ke etika. Ya. Pada pertemuan pertama, dosen akan memberikan RPS dan kontrak kuliah. Ya, hari ini setelah ujian, saya akan mohon diingatkan untuk memberikan RPS dan kontrak kuliah. Jadi kormanya ya, baik dari kelas A maupun kelas B, ya, kelas A maupun kelas B itu silahkan, kontraknya ada satu, tapi nanti silahkan ditulis ya, kelas A atau kelas B, silahkan ditandatangan kontrak kuliahnya, kemudian dikirimkan kembali ke saya. Ya. Kemudian dosen akan menginformasikan apabila ada perubahan jadwal atau topik perkuliahan, paling tidak 1 hari sebelumnya. Ya, jadi pada saat nanti diinformasikan oleh koordinator mahasiswa, kalau ada perubahan akan langsung diinformasikan di sana. Kegiatan pembelajaran daring itu bisa digunakan aplikasi Webex Room atau bisa dicari materinya di OASE. Ya, nanti OASE-nya akan segera di-launching. Ya. Kemudian apabila ada perkuliahan yang tidak dapat dilangsungkan, maka akan dibuat kesepakatan antara dosen dan mahasiswa untuk mencari hari pengganti atau merubah kegiatan kuliah menjadi bentuk yang lain. Ya. Untuk kegiatan kuliah, silahkan menggunakan NIM sama nama lengkap, itu sudah semua ya. Saya lihat sudah menulis NIM-nya sama namanya. Kemudian mahasiswa boleh menonaktifkan video saat pemberian materi. Tapi nanti pada saat presentasi dan diskusi ya, kelompok penyaji mohon bisa mengaktifkan videonya biar saya bisa lihat siapa yang presentasi atau misalnya nanti siapa yang menjawab. Kemudian mahasiswa yang tidak bisa mengakses kegiatan pembelajaran karena kuota atau sinyal ya, dapat mengakses materi pembelajaran dengan cara yang disepakati. Misalnya via WhatsApp atau aplikasi lain. Jadi misalnya nanti ada yang tidak bisa unduh PPT di OASE, ya, tidak bisa mengunduh PPT di OASE, maka bisa diinformasikan ke kormanya, nanti bisa dikirimkan, saya bisa mengirimkan melalui chat WA. Video materi pembelajaran yang terkait juga akan diupload di OASE. Ya, misalnya apa itu farmasi klinik, itu nanti akan ada videonya dari sumber-sumber atau misalnya praktisi-praktisi yang sumbernya dari YouTube. Kemudian remedi itu dilakukan kalau di bawah 65, kemudian nilai maksimal setelah remedi itu adalah B. Ya. Kira-kira itu adalah isi kesepakatannya. Apakah ada tambahan atau ada masukan? Saya persilahkan. Ada poin-poin atau masukan? Dari ada klausul yang ingin mau ditambahkan, boleh?
Ya, mohon maaf kurang jelas loh, Dek. Silakan coba. Apa boleh ditulis di kolom chat ya? Mohon bantuan ditulis di kolom chat ya. Oke, pertanyaannya adalah apabila ada mahasiswa telat dalam join Webex perkuliahan farmasi klinik kurang lebih dari 5-10 menit, apakah masih ditoleransi, Bu? Oke. Nah, untuk kuliah saya ya adik-adik, untuk kuliah saya ya, karena menurut saya adik-adik mahasiswa itu sudah merupakan mahasiswa. Maha itu artinya lebih besar, hebat ya, siswa. Jadi siswa yang sudah hebat, besar atau sudah di atas ya, maksudnya sudah berlebih lah seperti itu. Walaupun adik-adik tidak hadir pada pertemuan kuliah saya tidak akan mempermasalahkannya. Karena tujuan dari adik-adik kuliah itu adalah untuk mendapatkan ilmu. Untuk siapa? Untuk adik-adik sendiri. Ya, jangankan telat 5-10 menit misalnya seperti itu. Tidak hadir saja saya tidak akan mempermasalahkan. Ya. Karena ilmu itu Anda ingin cari sendiri. Ya. Nah, konsekuensinya adalah nantinya apabila suatu saat ya Anda praktek PKPA seperti itu. Misalnya mengenai DRP, Drug Related Problem. Ya, nanti di DRP saya akan mengajar mengerti apa sih itu DRP, bagaimana pengatasannya DRP, ya. Kemudian kita misalnya membahas Naranjo score gitu. Saya mohon juga karena kesepakatan antara kita bersama ya, kalau Anda tidak kuliah, saya juga tidak akan memasukkan bahwa Anda tidak hadir misalnya seperti itu. Ya, apalagi online seperti ini. Tapi nanti pada saat Anda ditanya sama preseptor, pernah nggak kuliah mengenai Naranjo? Kok nggak tahu sih mengenai Naranjo? Tolong, jangan dikatakan bahwa saya tidak pernah diajar oleh dosen saya. Ya, jadi kalau misalnya Anda telat 5-10 menit join Webex, apakah ada toleransi? Ya, silahkan. Anda telat setengah jam juga nggak masalah. Seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya presentasi, kalau Anda tidak hadir, maka Anda tidak akan mendapatkan nilai presentasi. Seperti itu saja. Kalau misalnya penyampaian materi, nggak ikut nggak apa-apa. Misalnya Anda mau join hanya pada saat kegiatan 50 menit terakhir ya, presentasi sama diskusi. Itu nggak masalah. Ya, karena ilmu ini akan Anda gunakan sebagai seorang apoteker ke depannya. Maka Andalah yang bertanggung jawab atas Anda mendapatkan ilmu atau tidak. Kalau di kemudian hari, jangan menyalahkan kalau misalnya Anda tidak tahu ilmu itu, karena Anda tidak hadir. Ya, jadi seperti itu aja. Anda sudah dewasa, saya rasa semuanya sudah umurnya di atas 17 tahun, sudah dapat KTP, maka semuanya itu adalah tanggung jawab Anda. Ya, nggak masalah telat 5 atau 10 menit, atau 30 menit, atau 45 menit. Ya, seperti itu jawaban dari saya. Oke, ada yang lain lagi? Silahkan.
izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Untuk minggu depan berarti kita sudah mulai ada studi kasus begitu nggih, Bu? Setelah Iya. pemaparan materi. Kalau dari saya, setiap saya pemaparan materi langsung akan dilanjutkan untuk studi kasus. Jadi minggu depan sudah siap-siap kelompok pertama. Ya, jadi nanti ada misalnya kalau kalian 90 orang kan berarti kelas A-nya itu adalah 45 orang dan kelas B-nya 45 orang. Jadi nanti silahkan satu kelompok itu ada 9 orang. Jadi yang minggu depan presentasi adalah kelompok 1 kelas A dan kelompok 1 kelas B. Tapi untuk pengerjaan kasus semua kelompok mengerjakan. Tinggal disubmit aja nanti di assignment yang ada di UASE. Kemudian tentang post test atau pre-test itu bagaimana nih, Bu, nanti sistemnya? Oke. Kalau untuk post test sama pre-test itu biasanya langsung ada di UASE, kemudian ada waktu pengerjaannya. Ya, nanti akan disetting di UASE. Misalnya nih, karena kuliahnya misalnya minggu depan itu tanggal 13, maka bisa dikerjakan setelah pemberian materi. Misalnya selesainya jam 14.30 ya. Post test dapat dikerjakan pukul 14.30 pada tanggal 13 misalnya sampai dengan tanggal 14 jam 14.30 juga. Itu akan ada di keterangannya di masing-masing UASE di bagian kuis. Baik, Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Silahkan kalau ada yang lain lagi. Izin bertanya lagi, Bu. Iya, silahkan. Kalau untuk pengumpulan PPT studi kasusnya itu langsung setelah presentasi dan diskusi itu atau ada rentang waktunya lagi? Terima kasih. Oke. Untuk kelompok yang bukan penyaji, itu pada saat temannya itu melakukan kajian, misalnya melakukan presentasi, itu silakan langsung dimasukkan ke UASE. Tapi kalau untuk kelompok presenter, karena mereka presentasi terlebih dahulu, nanti setelah kuliah boleh diupload. Jadi khusus untuk kelompok presenter saja, boleh mengupload PPT-nya ke UASE setelah kegiatan kuliah selesai. Kalau yang lain sambil menunggu temennya presentasi, sambil menyimak presentasi, upload ke UASE. Nggak sampai 10 menit kok waktunya untuk upload. Jadi batasnya itu sampai kuliah berakhir gitu ya, Bu ya? Ya. Oh ya, terima kasih, Bu. Silahkan yang lain. Izin bertanya lagi, Bu, terkait masalah untuk terkait masalah studi kasus itu sebenarnya saya masih agak remang-remang gitu, Bu, gambarannya. Boleh minta penjelasan kayak nanti nanti kayak gimana sih, Bu, nanti ke depannya studi kasus itu? Jadi kalau misalnya dari saya, kan misalnya saya pemaparan materi nih, adverse drug reaction misalnya kayak gitu kan ya. Jadi akan memberikan materi apa sih adverse drug reaction seperti itu. Kemudian bagaimana sih penanganannya adverse drug reaction. Nah setelah itu saya akan memberikan contoh kasus yang mungkin terjadi di lapangan ya. Kasus-kasus saya ambil misalnya saya memberikan resep. Kemudian dari resep tersebut ada misalnya narasinya ada seorang pasien datang membawa resep sebagai berikut misalnya kayak gitu. Resepnya ada misalnya obat, contohnya karena diagnosanya ISPA gitu ya, ada dapat amoksisilin misalnya seperti itu. Setelah 30 menit setelah pasien minum amoksisilin, ternyata pasien mengalami ruam dan gatal. Ya, ruam dan gatal. Kemudian pasien segera datang kembali ke apotek dan bertanya, ya kira-kira apakah obat tersebut bisa menimbulkan reaksi alergi? Ya, misalnya seperti itu. Apabila iya, jelaskan alergi tersebut termasuk ADR tipe berapa, gitu kan? Kemudian nanti akan
saya berikan kepada mahasiswa. Mahasiswa punya waktu 30 menit untuk mencari. Apakah amoxicillin itu bisa menyebabkan reaksi alergi? Kalau iya, tinggal aja dijawab di sana di pertanyaannya. Jawaban pertanyaan misalnya, amoxicillin ternyata memiliki reaksi hipersensitivitas yang gejalanya berupa ruam, gatal, dan lain sebagainya. Tulis pustakanya. Kemudian ADR-nya tipe apa? Ya nanti kita akan belajar ADR itu ada tipe A, tipe B. Ya, tinggal ditulis saja. Oh, ternyata tipenya adalah tipe A. Seperti itu. Jadi itu dikerjakan langsung di PPT-nya di tempat sudah diberikan tempat untuk menulis jawaban. Itu dikerjakan per kelompok, ya. Jadi nanti dipresentasikan oleh kelompok yang bertugas, yang lain tinggal di-upload aja ke OAC jawabannya. Kira-kira seperti itu. Apakah sudah cukup terang sekarang? Cukup terang Bu, berarti dia lebih ini ya Bu ya, kayak sempit gitu ya Bu ya. Ya, jadi cuman contoh kasusnya yang kira-kira bagaimana menerapkan tadi materi yang saya informasikan, kemudian untuk menjawab suatu kasus. Untuk presentasinya nih, karena kita 9 orang, itu apakah kita semua wajib presentasi atau apa perwakilan saja nih Bu? Cukup perwakilan, tapi nilai presentasinya akan didapatkan oleh seluruh teman yang ada dalam satu kelompok. Jadi saran saya silakan menunjuk teman yang memang fluent pada saat presentasi, ya, yang paling sering presentasi, kemudian tampilan presentasinya oke lah, seperti itu. Jadi nilainya itu akan dapat dari semuanya dalam satu kelompok. Apa boleh lebih dari satu orang misalnya Bu, karena misalnya ada yang nyari, teman-teman yang nyari itu ada beberapa begitu? Boleh, nanti dibagi aja, asal nanti tidak lebih dari waktu presentasinya adalah 10 menit. Biasanya 5 menit sudah selesai kok presentasi yang kasus kemarin, karena jawabannya singkat-singkat. Ya, jadi nanti jawaban studi kasus itu to the point aja ya adik-adik, jangan nanti semua pustaka satu halaman gitu di copy paste, tapi apa pertanyaannya dijawab sesuai dengan apa yang ditanya. Sudah cukup jelas, terima kasih banyak. Oke, ada yang lain lagi? Silakan. Ada lagi? Ya, Bu ingin bertanya lagi satu, mohon maaf, saya kelupaan. Apa? Untuk pretest sama post-test, misalnya kalau ada kendala di OASE, itu memang kita yang tanggung sendiri atau bagaimana nih Bu? Atau bakal ada tolerir gitu? Nah, di OASE itu biasanya saya sudah set bahwa post-test itu tidak hanya dikerjakan dalam kurun waktu 1 jam. Jadi biasanya paling tidak ya dari selesai kuliah jam 14.30 itu saya set sampai jam 12 malam. Ya, jadi kalau misalnya kendala sinyal itu masih bisa nanti ditunggu misalnya ke jam berapa sinyalnya bagus gitu. Tapi kecuali nanti ada, biasanya kadang-kadang UAS itu dia ada waktu maintenance-nya. Ya, UAS itu nggak bisa diakses dan biasanya itu ada kita dari prodi itu kan diinformasikan bahwa dari hari ini jam segini sampai jam segini puasa tidak dapat diakses karena sedang maintenance. Nah kalau misalnya pas hari kita ngerjakan post test itu puasanya sedang di maintenance, maka nanti akan diubah lagi untuk waktu pengerjaan post test. Jadi seperti itu kira-kira. Baik Bu, terima kasih. Kalau dari hari ini ada post-test atau pre-test begitu tidak Bu? Nggak ada, kalau pengantar nggak ada. Biasanya post test itu kalau sudah kasus. Kalau sudah ada gitu. materinya. Oh gitu ya. Terima kasih banyak Bu. Oke. Silakan ada yang bertanya lagi nanti supaya semuanya bisa jelas.
Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan ya, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan perihal kegiatan pengantar, kontrak, dan RPS hari ini ya. Segera karena UASE belum bisa diakses, saya akan mengirimkan materi hari ini kepada koordinator mata kuliah ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Semoga semua selalu dalam kondisi sehat. Selamat siang. Selamat siang Bu, terima kasih. Siang Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu.